Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tang Rahmat, NPM 1021850 kelas B, Prodi Akuntansi S1. Saya adalah mahasiswa dari STI STMB Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat manusia. Manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta dalam bahasa Sanskerta atau mens dalam bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dari mana aku berasal? Dalam firman Allah SWT yang berbunyi, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam rohnya atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Apa saja yang ada pada diri manusia? Ada qalb atau hati, aql atau akal, dan jasad. Qalb atau hati. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Qalb, hati, inilah terletak al-azmu atau tekad, keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Di sinilah letak takwa itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-aqlu atau akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian Dia menjadikan makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jasad sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama, untuk ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, ada menjadi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Pertama, ada makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Al-fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Lemah. Manusia juga diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadang-kala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat pada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak pada pemberiannya. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dia yang maha karya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kecuali apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, sebagaimana dilatih manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. 2. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh dan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran As-Sajdah ayat 9. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dan berbagai keistimewaan bandingkan dengan makhluk lainnya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Silahkan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Khilafah. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu.
apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini berdasarkan firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukarrabun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Apakah memilih al-iman atau al-kufur? Dia menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 2. 5. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat pada Allah. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan dilakukan sesuai dengan firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengar, penglihatan, dan nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majiyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga seperti firman-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga ke tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 15. Neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa an-nar atau neraka. Allah berfirman, "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan bagi orang-orang kafir." Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Tuqatul insan, potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan persangkupan daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Quran surat Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikitnya kamu bersyukur. Potensi pendengaran atau arti pendengaran secara bahasa. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Kesimpulannya, manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia.
Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai muliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Materi ini akan memfokuskan untuk memahami hakikat dari manusia itu sendiri. Sekian